Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar adik-adik? Kakak sangat berharap semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita yel-yel dulu ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat nyanyinya ya. Mari kita menyanyi lagi dari PKJ nomor 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan memberkati juga Ibu Angel yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, Siapa yang berpegang, bait satu saja. Dalam jaya
Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati setiap kami dalam mendengarkan dan membaca akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tapi ya Tuhan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, sesuai dengan Sabda Bina Teruna, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dalam sukacita di hari Minggu ini, kita berada dalam sebuah tema Allah berkarya di dalamku. Sebelum saya melanjutkan pembahasan atau perenungan kita, saya mau menampilkan 2 gambar buat adik-adik perhatikan baik-baik. Ada 2 gambar yang adik-adik harus lihat dan adik-adik harus perhatikan apa makna di balik gambar tersebut. Ini 2 gambarnya. Ya, adik-adik sudah menyaksikan ya, sudah melihat ada 2 gambar yang secara kasat mata sederhana sekali. Ada gambar yang pertama, ada beberapa anak remaja atau anak muda yang digambarkan memiliki berbagai talenta, memiliki berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Itu gambar yang pertama. Sedangkan pada gambar yang kedua digambarkan tentang tubuh Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mozaik yang terdiri atas beberapa warna. Ada warna hitam, ada warna merah, ya. 2 gambar tersebut itu mau menggambarkan apa yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik teruna yang terkasih. Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-12 itu merupakan surat yang pertama kepada Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus pada saat itu. Kondisinya adalah Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang kesatuan, tentang bagaimana karya Allah dalam kehidupan jemaat itu bisa berbeda-beda, tetapi satu yang pasti bahwa ada dalam satu tubuh Kristus yang semua itu dipersatukan oleh Roh Kudus. Adik-adik teruna yang terkasih, pada gambar yang pertama digambarkan ada beberapa anak remaja, anak muda yang punya talenta yang berbeda-beda. Apa yang mereka miliki itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kehebatan mereka sebagai manusia, tetapi karena karunia Allah yang diberikan bagi mereka. Kecakapan, kemampuan itu bisa ada dalam setiap kita manusia,
Karena ada peran karunia, ada peran Roh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Hal yang kedua, tadi digambarkan melalui gambar yang kedua tentang bagaimana tubuh Yesus diumpamakan sebagai satu wadah yang besar. Di dalamnya terdiri atas berbagai macam orang. Tetapi intinya bahwa orang yang berbeda-beda itu ada dalam satu kesatuan bersama dengan Roh Kudus. Adik-adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa ada banyak karunia roh yang terjadi pada saat itu. Tetapi karunia roh itu tidak boleh menjadikan mereka menjadi sombong, tidak boleh menjadikan mereka melupakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak boleh melupakan apa sih tujuannya Tuhan memberikan setiap orang karunia yang berbeda-beda. Tujuannya satu, adik-adik yang terkasih, yaitu bagaimana melalui karunia roh itu, melalui talenta itu, mereka bisa memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan mereka. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada ayatnya yang kedua, bahwa diingatkan kembali, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal karunia itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa mengutuk. Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa menyembah berhala, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika mereka mengenal Kristus, maka ada satu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi mereka. Nah, adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mau menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa perbedaan karunia yang Tuhan berikan bagi umat itu tidak boleh menjadi alasan untuk sebuah perpecahan. Tetapi sebaliknya, yang seperti tadi saya katakan, karunia itu harus menjadi penunjang dalam pelayanan mereka, meningkatkan persekutuan mereka, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena karya Allah itu akan semakin nyata kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga yang menjadi tujuan bagi kita pada saat ini. Teruna GPIB mau diingatkan bagaimana kalian adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, yang diberikan karunia, yang diberikan Roh Tuhan untuk menjadikan kalian sebagai persekutuan yang kokoh, yang solid, yang bisa saling menopang satu dengan yang lain, yang bisa saling membagikan bagaimana karunia Allah itu bekerja dalam hidup kalian dan dibagikan sebagai pengalaman iman. Yang harus kalian ingat bahwa apapun yang kalian miliki saat ini, kecakapan yang kalian miliki saat ini, itu terjadi karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Sehingga artinya tidak ada boleh kesombongan, tidak boleh ada kepentingan untuk memegahkan diri sendiri. Oh, saya bisa. Oh, saya hebat. Tidak seperti itu ya adik-adik teruna yang terkasih. Melalui pembacaan ini, kita juga diingatkan bahwa yang Tuhan inginkan adalah dari diri kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dari setiap perbuatan kita, dari setiap kecakapan kita, dari setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, satu kuncinya, yaitu untuk membuat setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, artinya adik-adik yang terkasih, kita diminta untuk menjadi teruna-teruna yang aktif, kembali menggali diri kita, kembali mengembangkan potensi kita, kembali mengembangkan kecakapan kita, dan yang pasti kembali meminta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi anak-anak teruna yang rendah hati, yang selalu mau memberi diri untuk melayani, yang gak pernah takut untuk diminta
kita melayani oleh kakak-kakak lainnya. Sebaliknya, dengan senang hati, dengan penuh sukacita, mau membagikan diri kita sebagai bentuk karya Kristus dalam hidup kita melalui pelayanan-pelayanan kita. Meskipun sederhana, contohnya berdoa ketika ibadah hari Minggu persekutuan taruna, atau ketika diminta untuk isi puji-pujian. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena itu adalah cara kita untuk menunjukkan karunia Tuhan dalam hidup kita. Ini ya adik-adik terkasih, jadi sekalipun kita semua punya perbedaan, kita semua diberikan talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah bentuk perpecahan. Bukan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang keempat dan seterusnya, nanti di rumah adik-adik baca, di situ bisa dilihat bahwa sekalipun kita berbeda-beda karunia roh, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Nah, itu juga adik-adik yang terkasih, bahwa adik-adik yang mungkin dari sektor 1 sampai dengan sektor 10 mempunyai banyak perbedaan, mempunyai banyak talenta yang tidak sama. Tapi yang harus adik-adik ingat ialah jadikan itu sebagai cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan itu sebagai cara kita untuk bisa membuat semua orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sombong, tetap rendah hati, dan tetap minta Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ketika karya Tuhan dalam kehidupan kami kembali boleh kami maknai melalui firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami sebagai teruna-teruna GPIB, kami adalah anak-anak Tuhan yang dipilih untuk menjadi terang Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang mampu membuat orang-orang di sekitar kami semakin mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Biarlah Roh Kudus itu senantiasa menjadikan kami lebih rendah hati, menjadikan kami lebih mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan menjadikan kami sebagai teruna-teruna yang cakap, yang mampu untuk mengembangkan setiap potensi-potensi diri kami, bukan hanya untuk kemuliaan kami, tapi juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan secara singkat tadi tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tinggal dan boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Ya Allah, ya Bapa, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan, untuk orang tua, untuk kakak beradik kami. Kami memohon di saat ini Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Terkhusus untuk orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, merawat, membesarkan, membimbing kami. Kami mohon Tuhan berikan mereka senantiasa kesehatan, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesabaran, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang selalu patuh dan taat terhadap apa yang menjadi nasihat dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami, baik kami yang masih duduk di bangku SMP maupun yang duduk di bangku SMA. Tuhan tolong berkati dalam masa-masa persiapan kami ya Tuhan untuk sekolah tatap muka. Kami mohon Tuhan berkati. Jikalau kami sudah ada yang mengikuti tatap muka, Tuhan juga berkati agar proses sekolah tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami dijauhkan
dari berbagai virus yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah masa depan yang terbaik boleh kami dapatkan, dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami, baik yang ada di tingkat jemaat maupun yang ada di tingkat sektor. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau yang mengutus mereka untuk menjadi pelayan, dan Engkau juga akan memberkati setiap langkah juang mereka. Berikan mereka senantiasa kesehatan, berikan mereka senantiasa kesabaran. Jikalau Tuhan memang berkenan, di bulan Mei kami akan mulai dengan ibadah tatap muka. Kami mohon Tuhan berkati, biarlah semua proses yang sudah boleh dipersiapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dan anak-anak teruna boleh berkumpul beribadah dengan baik, dengan disiplin protokol kesehatan, dan yang terpenting nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Tuhan tolong berkati gereja kami, apapun pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, Tuhan yang campur tangan, sehingga melalui gereja kami ya Tuhan, kami tetap boleh melayani, kami tetap boleh bersaksi, dan semakin banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam memimpin, dalam mengarahkan bangsa kami untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kau berkati mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga segala tugas dan tanggung jawab mereka boleh mereka lakukan dengan baik. Terkhusus dalam penanganan pandemi COVID-19, Kau berkati, biarlah ya Tuhan, hari demi hari yang boleh kami jalani ke depan, keadaan boleh menjadi lebih baik, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan, tanpa lagi ada batasan-batasan karena masih adanya virus yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi kami. Jadi kami percaya ya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, di mana di beberapa hari yang akan datang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon Tuhan berkati mereka, meskipun kami berbeda, tapi kami mau mendoakan mereka agar hari raya mereka tetap boleh berjalan dengan aman, dan mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka dalam sukacita mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kau berkati mereka, Kau jamah dan Kau sembuhkan tubuh mereka yang saat ini sakit. Teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran di minggu yang berjalan, Tuhan tolong berkati agar mereka juga tetap senantiasa boleh menjadikan hari ulang tahun kelahiran mereka sebagai cara untuk mengucap syukur atas karya Tuhan, dan itu boleh dijadikan sebagai pengalaman iman yang boleh dibagikan bagi banyak orang di sekitar kehidupan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa di-store ke majelis di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik.
Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua di Minggu pagi hari ini? Kanela berharap kita dalam keadaan sehat, baik-baik, dan juga dalam keadaan diberkati oleh Tuhan ya. Dan tentunya tetap semangat ya di dalam mengikuti ibadah kita hari ini, yaitu ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 24 April tahun 2022 yang masih dilaksanakan secara daring ya adik-adik. Nah, ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta pelkat kita ini. Yang pertama, mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya pada Diaken Ibu Angel Damaling Sendol. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan kepada adik-adik dan juga doa syafaat yang sudah dibawakan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Angel di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan Ibu Angel di GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang sudah membantu akan proses perekaman ibadah kita. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk tetap taat dengan prokes kesehatan ya, dimanapun kita berada dan beraktivitas. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting ya adik-adik. Dan demikianlah warta pelkat yang boleh Kanela sampaikan di dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdiri dan menyanyi dari Gita Bakti nomor 50 baitnya yang pertama, Perubahan Ajaib. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, hadiratnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik teruna yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita serta terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Putra Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati dan melindungi adik-adik sekalian dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 10, dari hari ini, esok sampai selama-lamanya.
pelayan selaku liturgos mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai dengan akhir ibadah kita, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.